Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari 152,5 triliun menjadi 502,4 triliun rupiah, dan itu akan meningkat terus. Dan lagi, lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian. Dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Bantuan langsung tunai BLT BBM sebesar 12,4 triliun rupiah yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150.000 per bulan, dan mulai diberikan bulan September selama 4 bulan. Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar 9,6 triliun rupiah untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum 3,5 juta rupiah per bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600.000. Saya juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan 2% dana transfer umum sebesar 2,17 triliun rupiah untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan untuk nelayan. Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran. Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu. Selanjutnya, saya minta Menteri ESDM, Menteri Keuangan, dan Menteri Sosial untuk bisa memberikan penjelasan yang lebih rinci. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, tanggal 3 September tahun 2022, pukul 13.30, pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi, antara lain Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian solar subsidi
dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Pertamax non-subsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. Ini berlaku 1 jam sejak saat diumumkannya penyesuaian harga ini, jadi akan berlaku pada pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Presiden telah menyampaikan kepada masyarakat mengenai kenaikan dari subsidi yang disediakan oleh anggaran pendapatan belanja. Jadi tadi telah disampaikan bahwa anggaran subsidi yang selama ini dalam Perpres 98 di mana pemerintah sudah menaikkan 3 kali lipat adalah dalam bentuk kenaikan subsidi untuk BBM dan LPG dari tadinya hanya 77,5 triliun ke 149,4 triliun rupiah. Sedangkan untuk listrik dari 56,5 triliun naik ke 59,6 triliun rupiah dan kompensasi untuk BBM dari 18,5 triliun menjadi 252,5 triliun rupiah. Dan kompensasi untuk listrik naik dari 0 menjadi 41 triliun. Sehingga total subsidi dan kompensasi untuk BBM, LPG, listrik itu mencapai 502,4 triliun. Angka 502,4 triliun dihitung berdasarkan rata-rata dari ICP yang bisa mencapai $105 per barel dengan kurs Rp14.700 per dolar Amerika dan volume dari Pertalite yang diperkirakan akan mencapai 29 juta kiloliter, sedangkan volume dari solar bersubsidi adalah 17,44 juta kiloliter. Masyarakat saat ini bertanya karena harga minyak dalam sebulan terakhir agak mengalami penurunan. Kami terus melakukan penghitungan dengan harga minyak ICP yang turun ke $90 sekalipun, maka subsidi masih akan atau harga rata-rata 1 tahun ICP itu masih di 98,8 atau hampir $99, atau kalaupun harga minyak turun sampai di bawah 90, maka keseluruhan tahun rata-rata subsidi rata-rata ICP Indonesia masih di $97. Nah, dengan perhitungan ini maka angka kenaikan subsidi yang waktu itu sudah disampaikan di media dari 502 triliun tetap akan naik, tidak menjadi 698 namun 653 triliun kalau harga ICP adalah rata-rata 99, yaitu tadi turun ke $90 sampai Desember. Sedangkan kalau harga ICP di 85 sampai Desember, maka kenaikan subsidi akan tetap yaitu 502 triliun menjadi 640 triliun. Ini adalah kenaikan 137 triliun atau 151 triliun tergantung dari harga ICP. Perkembangan dari ICP ini harus dan akan terus kita monitor karena memang suasana geopolitik dan suasana dari proyeksi ekonomi dunia masih akan sangat dinamis. Kami akan terus mengalokasikan subsidi bagi masyarakat tadi antara 591 apabila harga ICP-nya ada di 85 atau 605 triliun apabila harga ICP di 99. Apabila harga ICP di atas 100,
maka total subsidi kepada masyarakat dalam bentuk BBM masih akan mencapai 649 triliun. Inilah yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, maka sebagian dari tadi belanja yang tadinya adalah untuk keseluruhan subsidi adalah digunakan untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Kita juga akan memantau dampak inflasi dan pertumbuhan ekonomi serta kemiskinan dari kenaikan BBM yang diumumkan oleh Bapak Menteri ESDM. Kita perkirakan dengan adanya bansos yang diberikan tambahan 24,17 triliun, maka kita bisa menahan pertambahan jumlah kemiskinan sehingga tetap bisa kita jaga dan bahkan kita upayakan menurun melalui program-program pemerintah lainnya. Demikian Bapak Presiden, terima kasih. Terima kasih. Jadi kami ingin menjelaskan bahwa saat ini dari rencana 20,65 juta KPN penerima manfaat itu sudah siap salur di PT Pos 18.486.756. Sisanya sebesar sedang proses cleansing karena seperti kita ketahui misalkan kita mengumumkan hari ini jam ini 1 jam atau berapa menit kemudian ada yang meninggal. Jadi kita perlu cleansing, masih ada 313.244 keluarga penerima manfaat di PT Pos yang sedang kita cleansing bersama. Nah, pemberian ini akan kita berikan 150.000 4 kali, namun kita berikan dalam 2 tahap. Jadi per tahapnya Rp300.000. Kita berikan per September ini dan nanti pada awal Desember kita berikan yang kedua. Nah, di dalam perjalanan itu apabila tadi untuk mengantisipasi itu, maka warga bisa mengusulkan, kami punya situs namanya Usul Sanggah, jadi warga bisa mengusulkan dirinya sendiri ke dalam program Usul Sanggah itu, dan kami akan cek di lapangan antara daerah dengan pendamping kami. Kami punya pendamping 70.000 di seluruh Indonesia. Itu yang harus kita klarifikasi. Kadang karena katanya tidak menerima, ternyata setelah kita cek dia sudah menerima lengkap PKH dan BPNT seperti itu. Nah, itu perlu kita klarifikasi data itu. Yang berikutnya, kalau mendesak maka kami punya namanya comment center, bisa ditelepon di 021 171. Maka itu 24 jam 365 hari siap melayani kalau ada keluhan-keluhan tadi. Kemudian untuk mengatasi warga yang tidak mampu mengakses, misalkan dia kondisinya fisiknya sakit atau tempatnya di pegunungan, seperti yang di daerah pegunungan di Papua dan sebagainya, itu kita akan siapkan khusus. Kita sudah sepakat dengan PT Pos, kita akan siapkan, kita akan kerjasama dengan suku-suku, kepala suku, adat, kemudian pemerintah daerah dan tokoh-tokoh agama untuk membagi salur sana dengan kami melakukan penerbangan khusus ke sana. Itu sudah kami janjikan. Dan bagi warga yang sakit, yang disable, yang mungkin juga tidak perlu datang ke kantor pos, cukup di rumah, maka PT Pos akan mengantar ke rumah. Itu sudah perjanjiannya. Jadi tidak perlu, tinggal nanti mengecek saja, itu gratis dengan telepon ke tadi cek bansos dan usul sanggah dan comment center 021 171 itu gratis, bisa dicek di situ apakah kami kenapa kami belum terima, maka kami akan tindak lanjuti. Jadi yang sakit, sekali lagi yang lansia, yang mungkin jauh tidak bisa mengakses ke PT Pos, tidak usah khawatir, kami akan antar ke rumah masing-masing. Seperti itu. Ada pertanyaan? Silakan.
Baik, terima kasih Pak Jokowi dan Bapak Ibu. Saya Yasin dari TV One. Pak, yang pertama kira-kira nanti proyeksinya dengan metode seperti ini bisa tepat sasarannya berapa persen? Dari tadi kan tidak tepat sasaran, kita kan 70%. Dengan metode ini harapannya bisa menurunkan supaya bisa tepat sasaran berapa persen. Kemudian selanjutnya setelah ini kan sampai Desember Pak, apakah nanti tahun depan akan ada anggaran baru lagi untuk subsidi atau seperti apa? Terima kasih. Jadi bantuan sosial ini setiap bulan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 itu kami perbaiki setiap bulan. Jadi di undang-undang itu sebetulnya 1 tahun 2 kali. Tapi karena kondisi perubahan di daerah itu cukup pesat, maka kemudian kita melakukan perubahan setiap bulan. Jadi setiap bulan saya membuat SK baru dan itu masukan dari daerah dan usul sanggah tadi. Jadi masyarakat bisa mengusulkan sendiri. Nanti kita memang harus kita verifikasi karena kalau tidak kita verifikasi nanti tidak sesuai juga. Jadi tetap kita verifikasi. Nah itu masukan itu kita perbarui setiap bulan. Itu dari daerah. Karena memang di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 itu kemenangan data itu ada di daerah. Gitu. Daerah memang harus mengupdate setiap bulan ada yang meninggal. Kami juga cross-check dengan data kependudukan dan sebagainya. Jadi kalau dengan data kependudukan clear kita juga dapat penilaian dari KPK cukup bagus soal ini. Seperti itu. Tadi pertanyaannya kalau dengan kenaikan apakah perbaikan dari alokasi subsidi BBM akan menjadi lebih baik. Jadi subsidi kalau memang melalui komoditas yang tadi saya sampaikan bahwa dengan adanya kenaikan harga BBM tadi sekitar di $100 atau bahkan kalaupun turun ke $95, maka jumlah subsidi BBM dan listrik masih akan sebesar 647 triliun atau 653 triliun kalau harganya agak menurun sedikit seperti sekarang sampai Desember. Dana subsidi ini memang masih akan dinikmati oleh mereka yang punya mobil. Jadi memang subsidi yang melalui komoditas seperti BBM tidak bisa dihindarkan, pasti dinikmati oleh kelompok yang memiliki kendaraan yang mengkonsumsi subsidi tersebut. Oleh karena itu memang untuk menciptakan keadilan yang lebih baik kita memberikan kepada kelompok 40% terbawah. Tadi yang oleh Bu Risma 20,67 juta itu adalah 30% masyarakat termiskin. Kemudian yang dari Ibu Menaker untuk 16 juta itu kira-kira bisa mengcover hampir mendekati 50% masyarakat yang dalam posisi ekonomi terbawah. Itulah yang disebutkan 24,17 juta adalah untuk mereka. Pertanyaan kedua untuk tahun depan di dalam Undang-Undang APBN dan sekarang masih dibahas dengan DPR, kita mengajukan subsidi BBM sebesar 336 triliun. Dan kalau ini pun dengan tadi kenaikan yang diumumkan oleh Menteri ESDM, kita kemungkinan masih akan ada tambahan 100 triliun lagi adanya kurang bayar tahun ini yang masuk ke 2023. Jadi ini nanti yang akan dibahas oleh kami dengan DPR untuk Undang-Undang APBN 2023 yang akan selesai akhir September pembahasannya. Namun Presiden Jokowi telah menyampaikan di dalam nota keuangan RUU APBN tahun 2023 itu sudah dicadangkan 336 triliun rupiah untuk subsidi BBM. Masih ada? Saya nanya dari CNN, Pak. Saya ingin bertanya, apakah dengan adanya kenaikan harga BBM bersubsidi ini dan juga tren harga minyak bumi yang menurun, minyak dunia yang menurun, apakah ada pembatasan kendaraan bersubsidi pada harganya setelah kebijakan ini diberlakukan? Terima kasih.
harga minyak memang trennya turun naik tiap hari. Ya, jadi memang tidak bisa dijadikan patokan untuk jangka panjang. Nah, mengenai ketepatan alokasi subsidi ini, ya tadi disampaikan oleh Ibu Menku bahwa banyak dari masyarakat yang masih menggunakan BBM subsidi meskipun tergolong mampu. Nah, ini tentu saja di lapangan sudah akan dilakukan pengawasan, ya, dan juga Pertamina sedang menyiapkan sistem pengawasan, pengaturan dengan digitalisasi. Nah, ini diharapkan dengan metode ini, mekanisme ini kita bisa lebih mempertajam ketepatan pemanfaatan BBM subsidi ini untuk yang membutuhkan. Demikian. Cukup. Saya kira tadi sudah jelas semuanya disampaikan oleh para menteri, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.